Halo teman-teman, kembali lagi di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, untuk video kali ini kita mau bahas tentang Indofood INDF kodenya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai sama ya kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari sudut pandang saya pribadi seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Jadi video ini bukan merupakan rekomendasi investasi gitu ya. Tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual atau hold suatu saham. Jadi segala keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda pribadi masing-masing. Jadi disarankan untuk selalu riset mandiri, selalu analisis lebih mendalam gitu ya, dan kalau perlu konsultasi dengan penasehat keuangan yang profesional dan berlisensi sebelum Anda mengambil keputusan. Oke, sebelumnya saya dapat request dari salah satu penonton kita gitu ya, minta request, "Pak, boleh nggak di-request, template Excel yang saya gunakan?" Ya, oke. Jadi saya sudah sampaikan gitu ya pada yang bersangkutan, lagi disusun dulu dan sekarang udah ada gitu ya, teman-teman bisa download template analisis laporan keuangannya, ada di deskripsi video ya, nanti tinggal masukin aja password-nya ALK Edwin gitu ya. Nah, nanti, eee, bisa, teman-teman gunain, kita isi bareng-bareng gitu ya, supaya teman-teman bisa langsung ngerti apa yang saya biasa lakukan, yang biasa saya kerjakan gitu dalam menilai, laporan keuangan. Oke, jadi, sama ada satu lagi yang menarik ini, "Pak, kenapa namanya analisis laporan keuangan?" Gitu ya, bukan analisis fundamental. Oke, jadi gini, kalau analisis fundamental ini kan, luas ya, kalau analisis fundamental itu dia, lingkupnya luas gitu ya, nggak cuman sekedar laporan keuangan. Karena laporan keuangan ini hanyalah bagian kecil dari analisis fundamental, meskipun kebanyakan mungkin menganggap analisis fundamental itu sama dengan analisis laporan keuangan. Enggak, kalau analisis fundamental itu, dia nggak cuma laporan keuangan gitu ya, tapi juga mungkin prospeknya, mungkin, GCG-nya, mungkin, corporate action-nya, gitu. Banyak sekali gitu ya, bagaimana cara perusahaan berkomunikasi atau menangani customer-nya, dengan supplier-nya, hubungannya satu dengan yang lain, bisa juga sektornya gitu. Itu sangat luas gitu. Jadi kenapa saya ambil analisis laporan keuangan, ya karena memang, metode saya ini ya hanya, fokusnya ke laporan keuangan gitu, yang biasa saya lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi itu sih yang perlu saya sampaikan gitu. Tapi diharapkan sih teman-teman kalau memang interest lebih dalam gitu, "Ah, saya nggak mau laporan keuangan aja, saya mau yang lain." Justru itu lebih bagus gitu ya, karena nanti Anda akan, dapat gambaran secara lebih komprehensif gitu ya, tentang perusahaan yang sedang dianalisis, gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi, saya mencari 3 kriteria utama dalam mencari saham gitu, mencari perusahaan gitu ya. Jadi, perlu saya, sampaikan gitu ya. Jadi, before you invest, please use your common sense gitu ya. Jadi apa ya namanya ya, metode yang saya gunakan ini dari zaman, 2016 sampai sekarang itu, sebenarnya ini bisa digunakan untuk, di mana aja gitu ya. Ini pakai, common sense aja lah, akal apa namanya, akal sehat aja gitu. Jadi, yang wajar-wajar aja, yang masuk logika gitu ya. Jadi saya nggak suka kalau misalnya suatu analisis itu yang, kesannya melebih-lebihkan, enggak, gitu ya. Yang dianalisis di sini adalah, analisis yang memang yang wajar, yang memang seharusnya perusahaan ini, lakukan. Harus yang perusahaan ini muncul, ada ciri-cirinya gitu. Nah, jadi untuk saya gitu ya, kriteria nomor satu itu adalah perusahaan yang bagikan dividen. Kenapa? Alasannya kenapa dividen gitu? Karena dividen ini merupakan puncak dari aktivitas suatu bisnis perusahaan. Gitu ya. Kenapa? Dividen ini adalah laba gitu ya, laba, bisa laba penuh atau sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan dinikmati gitu. Jadi nggak cuma ditahan gitu ya. Jadi kan kadang mungkin ada perusahaan yang apa namanya, udah profit, untung tapi nggak bagi dividen gitu ya. Jadi, alasannya ya untuk, biar perusahaan tambah lebih maju gitu ya. Jadi dengan modal kita bisa ekspansi lebih banyak gitu. Nah seperti itu. Nah tapi kan puncaknya ini kan sebagai pemegang saham itu harus bisa menikmati gitu. Berbeda kalau misalnya memang Anda di direksi gitu ya, bagian direksi atau komisaris, udah dapat gaji, udah nggak perlu pusingin lagi gitu ya masalah menikmati, uangnya gitu. Tapi kalau pemegang saham gitu ya, Anda yang mencari, emiten yang sehat yang mau diinvest gitu, Anda perlu uang tunggu gitu ya, perlu uang tunggu, saya perlu uang tunggu, ya apa? Berupa dividen gitu. Jadi saya nggak sepenuhnya, memanfaatkan
capital gain saja, tapi harus ada dividen gitu. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat. Secara umum seperti itu. Karena kalau nggak sehat, nggak akan mungkin bisa bagi dividen. Contoh, perusahaannya rugi terus, bisa nggak bagi dividen? Ya oke, mungkin sesekali bisa gitu. Tapi kalau rugi terus bisa nggak bagi dividen? Nggak bisa gitu ya. Jadi dividen ini nomor satu gitu ya. Ciri perusahaan yang baik gitu ya. Ciri perusahaan yang sangat sehat gitu ya, yang menguntungkan pemegang saham gitu. Bentuk apresiasi perusahaan terhadap pemegang saham. Nah, jadi setelah perusahaan ini bagi dividen, bisnisnya sehat, pastikan teman-teman itu membeli gitu ya di bawah nilai harga wajar gitu lah, under value gitu. Jangan pas lagi over value, karena nanti kalau misalnya Anda pas belinya over value gitu, nanti Anda akan marah-marah sendiri, akan koar-koar kalau oh harga sahamnya turun nih, perusahaannya nggak benar, perusahaan ini jelek lah kayak gitu. Enggak, bisa jadi Anda salah entry-nya gitu ya, Anda masuk pas lagi mahal gitu. Jadi penting sekali anda harus bisa menghitung nilai wajar gitu ya, under value gitu ya. Bebas, terserah Anda mau pakai metode saya dengan PBV atau mau pakai metode yang lain misalnya dengan PER atau mau pakai enterprise value, terserah. Banyak sekali metode-metodenya untuk menentukan nilai wajar gitu. Jadi please 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 untuk teman-teman sebelum Anda invest, please use your common sense gitu ya. Pakai akal sehat Anda gitu karena ini uang-uang Anda gitu ya. Gitu, jangan sampai Anda berinvestasi tapi malah ikut-ikutan atau malah menyalahkan orang lain gitu. Jangan seperti itu. Jadi penting sekali pakai akal sehat Anda. Oke, nah karena tadi disinggung nih ya, under value gitu ya. Jadi memang untuk metode saya yang biasa saya lakukan ini mengikuti konsep value investing. Beli pas murah, jual pas mahal. Ya memang secara umum seperti itu. Tapi yang murahnya apanya? Harganya. Harga sahamnya ini harus di bawah nilai wajar, ya, intrinsic value. Ini yang saya gunakan PBV-nya itu sama dengan satu. Itu udah nilai wajar lah, yang paling umum aja. Gitu. Jadi saya nggak pernah pakai proyeksi kayak seperti mungkin di apa analis-analis atau forum yang pakai proyeksi misalnya EPS-nya 3 tahun ke belakang di rata-rata misalnya naik 10%. Nah, nanti 10% kemudian gitu ya udah nanti dihitung gitu ya dengan penghitungan nilainya harusnya sekian. Enggak, saya nggak seperti itu. Gitu ya, saya hanya pakai yang ada di depan mata gitu ya. Apa yang di depan mata itu? Laporan keuangan. Pakai laporan keuangannya aja gitu ya, saya bisa menghitung PBV sama dengan satu gitu. Jadi kalau misalnya udah PBV sama dengan satu gitu ya, setelah saya membeli gitu ya di level tertentu, misalnya belinya di PBV 0,5 atau PBV-nya 0,6 gitu misalkan gitu ya, dan ketika mencapai PBV sama dengan satu, ya saya udah profit gitu ya. Kalau beli di PBV 0,5 aja itu udah profitnya 100% gitu ya. Jadi kalau saya nggak mengincar saham multi-bagger, cukup lah gitu ya, profit 10, 20, 30 persen segitu nggak masalah kok gitu ya, nggak harus yang sampai untungnya ratusan persen, ribuan persen, nggak gitu ya, saya nggak kayak gitu. Tapi kalau dia dapat ya bonus gitu ya, itu bonus gitu. Jadi beli di bawah apa PBV kurang dari satu gitu ya, jual sama dengan PBV sama dengan satu gitu ya, atau pas lagi overvaluasi, atau kalau memang perusahaan ini memang baik sekali ya saya akan hold lebih lama gitu ya, kalau memang terbukti baik gitu perusahaannya. Jadi fleksibel gitu ya, terserah. Mungkin ada yang bilang ini mah kayak trader gitu ya, kayak trader bisa aja gitu ya, kan holding periodnya beda-beda gitu. Selama yang penting kan selama value-nya tercapai gitu ya, profit semua selesai di situ gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi prinsip dasarnya apa nih, teman-teman? Harus sabar, gitu ya. Harus sabar, harus fokus pada value yang sudah dihitung oleh teman-teman masing-masing. Gitu ya. Jangan berfokus value sama yang orang hitung, gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman, saya mau pakai metode yang lain, oke, nggak apa-apa, gitu. Percayakan pada value Anda, harus percaya diri, gitu ya. Nah, sehingga jadi harus orientasinya jangka panjang, gitu ya. Jangka panjang sampai si harga ini menyentuh value-nya, atau kalau memang apa ya, nggak kuat gitu menyentuh value-nya, ya dekat-dekat value-nya lah gitu, gitu ya. Kalau kira-kira nggak nyampe value, ya udahlah jual aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa Anda tetap untung juga, gitu. Karena apa? Karena gitu ya, harga saham ini pada akhirnya akan mengikuti kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Jadi nggak mungkin Anda beli sekarang, besok tiba-tiba naik 25%, 50%, nggak mungkin gitu, kecuali Anda masuk ke saham gorengan gitu ya. Jadi harus jangka panjang gitu. Tadi balik lagi, use your common sense gitu ya. Jangan punya mindset pengen cepet kaya instan gitu. Jangan gitu. Jangan. Kekayaan itu perlu waktu, bertahap, pelan-pelan. Ada waktunya. Di sini aja Anda bisa lihat
perlu waktu gitu ya, perlu waktu untuk membuktikan bahwa nanti harga akan menunjukkan kinerja fundamental perusahaannya gitu. Jadi kalau tadi kan sudah disinggung ya, analisis laporan keuangan. Jadi kalau misal teman-teman investasi pakai analisis fundamental, yang wajib dipahami itu ya jelas ini, laporan keuangan ini. Nah, karena ini yang bisa dilihat gitu, yang ya Anda bisa lihat, semua orang bisa lihat gitu. Bisa diproyeksikan juga kalau Anda pakai proyeksi gitu. Nah, jadi memang ada laporan keuangan kan ada 3 ya gitu ya. Nah, ada neraca, laba rugi, arus kas gitu, dan ada catatan atas laporan keuangan atau CALK ya. Nah, Anda 3 ini yang harus Anda kuasai gitu ya. Nggak harus semua kok gitu ya. Nggak harus semua yang benar-benar detail sekali, enggak gitu. Enggak gitu. Yang penting ada pos-pos yang mungkin Anda memang favorit gitu. Anda gunakan aja, tapi pahami betul-betul pos keuangan itu gitu. Jadi Anda bisa memahami dengan lebih baik. Nah, jadi kalau saya pribadi gitu ya, yang bisa saya lakukan, saya pasti akan screening dulu gitu ya. Pergi perusahaan, misalnya udah dapat nih, misalnya kayak Indofood nih sekarang mau kita bahas. Kita bahas dulu, screening dulu gitu ya, 7 syarat utamanya. Yang pertama apa? Dividen payment history. Tadi kan udah disinggung ya, yang pertama harus bagi dividen. Harus rutin gitu ya, harus rutin, minimal 3 tahun. 3 tahun keuangan harus memenuhi. Kalau misalnya bolong 1 gitu ya, tahun enggak, saya pasti skip gitu. Lalu saldo laba harus positif, PBV kurang dari 1, ini value-nya yang saya gunakan gitu ya. PR kurang dari 15, CFO positif, CFI dan CFF negatif gitu ya. Nanti ini akan kita bahas sambil pas pindahin data laporan keuangan. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita mau pindahin laporan keuangan. Nah, ini di sebelah kiri teman-teman, ini ada Excel-nya. Oh iya, yang tadi ya, tadi mana? Nah, ini nih. Tadi Excel yang ini nih. Nah, yang ini bisa teman-teman download ya, ada di deskripsi video. Gitu ya, passwordnya ALKadmin gitu. Jadi teman-teman bisa download, bisa kita isi bareng-bareng gitu ya, supaya ngerti juga. Jadi teman-teman isi, saya sambil jelasin juga, jadi paham. Biar lebih ngerti gitu ya. Jadi thank you untuk penonton yang udah request ini gitu ya, saya juga nggak kepikiran mau bisa sharingin ini gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekarang udah punya ya, saya anggap udah punya template-nya gitu. Sekarang kita pindahin datanya. Oke, yang tadi screening checklist 1 ya, dividen payment history. Nah, ingat yang tadi saya sampaikan gitu, yang saya bilang perlu 3 tahun ke belakang. Nah, ini data Indofood yang saya dapat gitu ya, 3 tahun ke belakang untuk bagi dividen. Nah, jadi terakhir itu yang tahun ini 2025 ini 23 Juli ya, terakhir bulan lalu. Nah, ini terus 26 Juli gitu. Jadi ini memenuhi syarat. Oke, jadi baik, ini perusahaan ini terbukti profit, membagikan dividen yang bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Ini saya suka yang seperti ini, perusahaan yang benar-benar matang gitu ya. Oke, nah lalu kita masuk ke bagian balance sheet ya. Balance sheet ini ya, langsung aja kita buka. Nah, ini nih di aset ya, aset gitu. Pastiin teman-teman ini cek dulu ya nih tanggalnya sama satuannya gitu ya. Ini kan satuan jutaan, berarti isi nih satuannya ini juta gitu. Dan isi juga tadi nih tahunnya dan kuartalnya gitu ya, kita pakai kuartal 2. Nah, memang untuk di bagian balance sheet biasanya di yang tabel sebelah kanan ini itu ya, untuk balance sheet yang segini ini pakai tahun 2024 gitu ya, tahun penuh, tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Ya karena memang untuk balance sheet ini dia tuh seperti potret gitu ya. Sekali jepret kondisi pada saat tanggal kuartal berakhirnya gitu. Jadi kadang jarang dibandingkan performanya gitu. Kalau yang pakai kuartal sebelumnya gitu, yang di sebelah tabel kanan biasanya di laba rugi sama di arus kas gitu. Oke, jadi yang paling pertama, paling penting itu kas dan setara kas. Ini adalah uang di dalam dompet Anda. Mudahnya seperti itu. Kita pindahin dulu ya. Nah, kenapa uang kas ini penting gitu ya. Jadi Anda misalnya punya dompet isinya uang 1 juta gitu ya. Anda membayar makanan, Anda mau jajan gitu, Anda mau bayar ojek online. Itu semua pakai uang kas gitu ya. Tunai gitu ya. Uang yang ada di dompet Anda gitu. Jadi
Kalau uangnya banyak di dompet kan cukup gitu ya, artinya bisa buat bayar dividen, bisa buat bayar utang, gitu juga. Itu juga sama, untuk pakai uang yang ada di dompet Anda. Jadi kas dan setara kas ini adalah hal terpenting di dalam aset lancar, gitu ya. Karena ini yang paling liquid. Berbeda dengan misal piutang usaha. Piutang usaha kan harus ditagih dulu, gitu ya, gitu, atau yang lainnya. Gitu. Jadi kas setara kas ini wajib harus dipindahkan datanya di paling atas. Nah ini kas setara kas atau cash and cash equivalence. Nah udah gitu langsung loncat. Saya sih langsung loncat gitu ya. Liabilitas ini nanti akan saya pasti akan cek kalau misalnya screening ini sudah memenuhi gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek hitung satu-satu dibandingin satu-satu gitu ya. Konvensional sekali gitu. Nggak usah, screening dulu aja gitu ya. Screening dulu aja. Kalau udah cocok, baru dilihat lagi. Nggak usah habisin waktu. Gitu. Nah ini di ekuitas. Langsung loncat ke ekuitas ya. Yang tadi paling penting apa? Saldo labanya positif, lebih besar dari satu. Nah, bisa pilih ini aja nih ya, saldo laba cadangan umum dan belum ditentukan penggunaannya. Cadangan umum ini itu yang ini nih, ya. Jadi pos yang ini isi yang ini 145.000, 145 miliar ya berarti ya. Isi aja, langsung pindahin sama teman-teman. Nah, saya selalu jelasin gitu, sebenarnya saldo laba ini apa gitu ya. Kalimatnya gini supaya lebih teman-teman ngerti. Kalimat favorit saya tuh gini. Eh, Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai tanggal kuartal laporan ini terbit. Gitu. Jadi kalau misalnya ini triliun ya, juta, miliar, triliun. Jadi misalnya di Indofood ini saldo labanya totalnya berapa? 56,9 triliun. Artinya apa? Perusahaan INDF, Indofood, dari pertama kali berdiri sampai kuartal 2 tahun 2025 sudah mencatatkan total profit bersih sebesar 56,9 triliun. Jadi kalau misalnya saldo labanya ini negatif, berarti perusahaan itu selalu rugi, gitu ya. Selalu mencatatkan rugi yang diakumulasi sangat banyak, gitu. Pernah untung nggak? Ya pernah, tapi menghapus eh, akumulasi keuntungannya enggak? Enggak. Jadi misalnya gini, misalnya di Indofood, misalnya ini enggak, oh ini negatif ya, 50, misalnya ini jadinya defisit, gitu, akumulasi rugi minus 56,9 triliun. Lalu misalnya pada tahun depan untung 1 triliun. Apakah itu disebut untung? Enggak dong, karena masih kalau misalnya kita kurangi 1 triliun, masih ada 55,9 triliun yang masih harus ditutup oleh keuntungan Indofood. Gitu. Jadi masih perlu 56 tahun untuk, kalau misalnya keuntungannya 1 triliun ya, 56 tahun supaya saldo labanya bisa positif. Baru itu untung. Kenapa? Karena kalau saldo labanya negatif, nggak akan bisa bagi dividen. Kan rugi terus. Kalau bagi dividen ya uangnya berarti dari mana? Ya dari pinjaman ke bank mungkin, tapi nggak bisa gitu ya, menurut peraturan yang saya pahami gitu ya. Kalau saldo labanya negatif nggak akan bisa bagi dividen. Jadi harus untung dulu. Jadi ini udah jadi filter kuat sebenarnya. Anda dapat memisahkan perusahaan mana yang sudah terbukti untung dan mana yang belum. Gitu. Jadi ini kan positif, berarti screening checklist 2-nya oke. Lanjut ke ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu apa? Ini, pos yang ini. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, tinggal diisi aja. Nah, ini menarik nih. Oke, ya kurang dari satu. Artinya apa? Dia dijual sudah murah, gitu ya. Sudah bukan murah. Ya kurang PBV kurang dari satu ya. Kalau misalnya teman-teman beli gitu ya di PBV 0,96 gitu ya, maka potensial profit itu 4,5%. Gitu kalau mencapai PBV sama dengan satu gitu. Jadi saya suka yang seperti ini. Beli di PBV misalkan belinya sekarang udah ada potensial profitnya 4,52. Ya udah, profit segitu ya udah nggak masalah gitu. Tapi saya nggak, ini masih terlalu mepet ya 0,96, saya nggak akan beli gitu. Cuman ini udah cukup menarik, itu bisa jadi watchlist gitu. Tuh. Ya kan terlihat nih, lihat nih, PBV-nya sebelumnya tahun lalu ini 1, sekarang 0,96 gitu ya. Tuh nilai bukunya bertambah
Kalau nilai bukunya bertambah, pastikan besarannya itu bertambah dari ini, saldo laba, gitu ya. Saldo laba kan berarti dari profit yang ditambahkan, gitu. Jangan cari yang apa namanya, yang malah suntik modal, gitu. Saldo labanya tetap atau berkurang, tapi malah suntik suntik modal, yang ngaco, itu salah, gitu ya. Perusahaan sehat itu nggak perlu suntik modal, gitu ya. Secara umum nggak mungkin lah suntik modal terus, gitu. Gitu. Jadi ini terlihat menarik ini ya. Kriteria tiganya ini udah oke nih, udah oke, oke, oke. Nah, kalau udah gini, saya pasti langsung lanjut cek ke laba ruginya. Kalau misalnya ini PBV-nya eh, nggak oke gimana? Ya udah, stop, cari saham lain. Gitu. Kalau saya seperti itu biasanya. Nah, karena ini oke dan ini juga video kemudian kita bisa lanjut ke laporan laba rugi. Nah ini nih laporan laba rugi. Nah ini nih, tuh, teman-teman bisa lihat di kanannya, ini 30 Juni 2024, ini 2025, gitu ya. Sama ini, membandingkan kuartal 2 tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Kita pindahin aja datanya. Yang terpenting kalau buat saya ini tiga ini. Revenue atau total sales atau net sales, gitu ya, banyak istilahnya, gitu ya. Gross profit dan net profit. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi harapannya net pro revenue ini harus selalu bertambah tiap tahun gitu kan. Ya kan berarti menjualnya lebih banyak dong gitu ya. Jadi lebih bagus. Lalu gross profitnya juga makin tinggi gitu ya. Gross profit ini kan naik itu bisa karena dua hal. Yang pertama karena revenue-nya naik, net sales-nya naik, atau beban pokoknya penjualannya turun. Tapi beban pokok itu nggak akan semakin lama semakin turun, pasti ada batas tertentu. Jadi diharapkan penjualan ini yang harus selalu naik, ini yang utama. Beban pokok ya efisiensi aja gitu, bisa efisiensi gitu. Nggak mungkin beban pokok ini nol, nggak mungkin. Tapi penjualan ini bisa tidak terbatas gitu. Jadi nanti akan dia dapatkan nilai laba nih laba brutonya. Ini kita pindahin dulu ya. Kenapa jadi ini? Salah. Ini harus ini. Nah, oke, nah ini udah keluar nih, langsung keluar margin laba kotor, gitu ya. Nah, margin laba kotor ini itu kan semakin tinggi, semakin bagusnya, semakin besar nilainya. Jadi, misalnya Anda menjual sendok, sendoknya harganya 10.000, gitu ya. Anda modalnya 10.000, Anda jual berapa? Misal 100.000, 10 kali 10 kalinya. Berarti laba brutonya berapa tuh? 90%. Ya kan 100.000 dikurangin 40.000, 90.000. 90.000 ini kan laba kotornya dibagi dengan penjualan. Jadi gross profitnya tinggi gitu ya. Jadi semakin besar gross profit, gitu, semakin banyak ruang untuk net profitnya. Dan semakin banyak ruang untuk net profit, semakin besar alokasi nanti ada kemungkinan untuk dividennya gitu. Jadi perusahaan bisa membagi laba bersih sebagian untuk dividen, sebagian lagi untuk pertumbuhan perusahaan gitu. Jadi memang cari margin laba kotor kalau bisa memang yang setinggi mungkin gitu, tapi memang agak jarang. Jadi kenapa margin laba ini nggak boleh kita terlalu strict ya gitu ya, karena hampir nggak mungkin lah ya cari yang margin labanya misalnya 90% gitu. Ya ada mah ada gitu ya. Gitu ya. Coba kalau nggak salah contoh saham US gitu ya yang laba kotornya besar itu kalau nggak salah itu Visa dan Mastercard gitu ya. Modalnya sedikit tapi penjualannya besar gitu ya. Coba aja teman-teman boleh cek gitu ya. Cuman ini sekedar sebagai contoh aja. Tuh, kalau minimal, Pak, minimal laba kotornya berapa marginnya? Biasanya sih kalau misalnya yang umum gitu ya, kalau yang mau benar-benar bagus gitu ya, minimal 50%. Cuman ya memang itu sulit sekali ya dicapai gitu. Cuman ya nggak terlalu pusing lah, nggak usah takut. Intinya sih tadi aja balik lagi ke prinsipnya gitu ya. Perusahaan punya bisnis yang bagus, punya bagi dividen, beli di harga murah, beli saat under value, itu aja gitu ya, nggak terlalu pusingin gitu. Kecuali kalau memang Anda owner perusahaan yang benar-benar owner, memegang sendiri gitu ya, menjalankan operasional sendiri juga gitu, pegang kendali, nah itu baru dipertimbangkan margin laba kotornya. Oke, jadi laporan laba rugi ini udah gitu ya, masuk ke maaf, laba bersihnya belum, ada yang tertinggal ya. Nah, laba bersih ini pakai yang ini, pemilik entitas induk ini nih, laba periode berjalan, kita pindahkan dulu. Nah, ini keluar hasilnya, tuh net profitnya berapa? 9%-nya bagus gitu ya. Yang penting profit. PR berapa nih? Nah, PR 5,56 gitu.
apa sebenarnya PR ini apa sih gitu ya? PR ini kan rasio harga, ini harga dibandingkan dengan earning per lembar gitu. Nah ini nih, gitu ya. Jadi semakin besar PR-nya, semakin kecil PR-nya ini gitu ya, artinya semakin murah gitu ya. Misalnya gini, ini kan last price-nya 7.400 nih. Ininya apa? Laba per saham 665 gitu ya, disetahunkan 1.300 gitu ya. Rasionya per price dibagi dengan eh, apa ini annualize ya, annualize EPS-nya gitu. Artinya apa? Kalau misalnya ini nilainya 5,56 artinya Anda akan balik modal dalam waktu 5,5 tahun kalau misalkan si EPS-nya ini dia masih tetap gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya PR-nya 1 ya berarti 1 tahun balik modal gitu ya. Coba ya misalnya ini PR-nya 1 nih. Berarti harganya 7.400, Anda beli satu lembar saham 7.400, tapi earning perusahaannya gitu ya 7.400 juga. Murah kan gitu ya, Anda beli langsung dikutip gitu ya, langsung balik modal karena setahun sudah menghasilkan sejumlah uang yang Anda keluarkan gitu. Jadi PR-nya ini ya memang cari yang serendah mungkin gitu, yang serendah mungkin. Cuman kalau saya carinya ya di bawah 15. Tapi kalau udah 5 gini ini udah tergolong murah sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau dari PBV buat saya sih kurang menarik ya karena ini terlalu mepet. Karena saya pendekatannya lebih ke PBV gitu ya, nggak PR-nya hanya bonusnya aja. Yang udah oke nih semuanya 4 gitu ya, menarik sekali. Nah, sekarang kita lihat di bagian laporan arus kasnya. Nah, ini laporan yang sering dilupakan gitu ya di berita-berita, biasanya fokusnya hanya di apa laba rugi gitu ya. Jadi asetnya bertambah gitu ya, profitnya bertambah gitu ya. Profit bertambah, tapi kalau misalnya penerimaan kasnya rendah ya sama aja, bohong gitu ya. Jadi penting sekali Anda jangan lupa untuk melihat laporan arus kas gitu ya, terutama bagian receipts. Nah ini nih penerimaan kasnya gitu ya. Karena apa? Karena penerimaan kas dari receipts ini adalah untuk menilai juga performa perusahaan dalam mengelola piutang gitu ya. Kan jadi kalau misalnya ada supplier atau customer yang masih misalnya masih DP gitu kan, sisa yang belum terbayarkan itu harus ditagih terus. Karena kalau enggak nanti Anda akan nombokin dan Anda nanti akan bergantung pada pendanaan pihak ketiga, akan pinjam ke bank dan akan menanggung bunga, bayar bunga lagi. Alhasil net profitnya turun, bayar bunga, dividen makin kecil gitu ya. Apa yang mau dinikmati lagi gitu. Jadi perusahaan yang bagus itu tidak sebisa mungkin tidak akan bergantung pada dana pihak ketiga, dana dari pinjaman. Harus bisa sendiri gitu ya, sebisa mungkin seperti itu sebenarnya, kecuali kalau pinjam utang yang produktif ya, gitu itu beda cerita. Oke, receipts. Nah receipts ini, nah ini yang paling atas nih, cash received from customers ya. Ya ada istilahnya cash receipts from customers atau receipts from customers, kalau saya sebenarnya receipts aja ya. Ini kita isi. Atau gini, saya pindahkan dulu ya datanya supaya enak ngejelasinnya. Nah, ini bagus nih. Oh, ini bagus sekali ini. Oke semua malah nih ya. Oke, jadi ini apa nih artinya di laporan arus kas ini ya? Oke, jadi gini. Ini kan untuk laporan arus kas ini dia ada 3 ya, ada CFO gitu ya, dari operasi, CFI dari investasi, dan CFF dari financing gitu ya. Jadi gini, untuk CFO ini harus positif gitu ya. Kenapa harus positif? Karena kalau misalnya positif, Anda berarti dari operasional bisnis itu Anda menghasilkan uang kas yang benar-benar nyata gitu, nggak cuman keuntungan di atas kertas seperti di laporan laba rugi gitu. Jadi kalau misalnya Anda menjual barang, misalnya menjual makanan makanan total penjualannya 100 juta gitu ya, Anda terima uangnya juga harus 100 juta juga. Nah, 100 juta itu apa? Ya ini penerimaan kasnya gitu. Kalau misalnya Anda menuliskan penjualan 100 juta, tapi uang kas yang diterima cuma 50 juta, gitu, maka 50 jutanya kemana, gitu ya? 50 jutanya kemana? Anda cuma dapat 50 juta, gimana cara menutupi operasionalnya? Kan Anda harus bayar kepada pemasok, harus bayar beban produksi, bayar gaji karyawan, gitu. Pakai apa? Pakai uang kas, gitu. Jadi cari yang rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini tinggi gitu ya. Carilah yang di atas 90%, 95, mendekati 100 atau lebih dari 100% itu jauh lebih baik.
perusahaan dapat memanage piutang usaha gitu ya, mengelola penerimaan uang kas dengan baik gitu. Jadi ini rahasia kunci. Ini rahasia kunci performa perusahaan gitu ya. Jadi saya lebih suka rasio-rasio yang kayak gini. Sebenarnya rasio-rasio ini gitu ya, ada beberapa yang nggak ada di textbook gitu. Ini rasio yang saya buat sendiri aja gitu. Gitu. Kayak rasio ini di textbook kayaknya nggak ada deh ini. Kayaknya nggak ada ya. Saya rasanya saya baca buku-buku tentang analisis laporan keuangan biasanya kan ada itu ya rasio likuiditas gitu ya, solvabilitas, profitabilitas, valuasi, rasio perputaran gitu nggak ada yang bahas kayak gini gitu. Jadi ini interpretasinya ini harus Anda pahami gitu ya. Gitu misalnya kayak gini, contoh lagi ya, satu lagi terakhir. Menjual 59 triliun dan Anda menerima uang 58 triliun. Kalau misalnya Anda menerimanya cuma 20 triliun, kemana 39 triliunnya? Dalam bentuk piutang yang harus Anda tagih. Lihat tuh, rasio penerimaan kasnya jadi jelek. Gitu ya. Artinya perusahaan ini akan kesulitan nanti untuk apa namanya? Untuk bayar-bayar yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang CFO ini harus positif. Gitu. Kalau positif, real, uang nyata, uang kasnya nyata Anda bisa terima. Nah, untuk di CFI gitu ya, CFI ini kalau saya sih istilahnya ekspansi. Jadi kalau nilainya negatif, dia ekspansi, perusahaan melakukan ekspansi, harapannya bisa profit lebih besar gitu. Jadi yang bagus ini dia eh, negatif. Tapi kalau positif gimana? Ya lihat-lihat juga gitu ya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena ada juga yang dia positif gitu, tapi dia kondisi juga bagus. Cuman kan logikanya gini, Anda punya uang kas banyak, profit gitu, pasti Anda akan punya keinginan untuk selalu ekspansi kan, supaya profitnya lebih besar gitu. Jadi yang tadi, balik use your common sense gitu ya, pakai akal sehat aja gitu ya. Pengen untung lebih besar, ya ekspansi dong. Gitu. Jadi cari yang negatif. Kalau nah sekarang yang financing, nah ini yang pendanaan. Pendanaan ini simpelnya kalau dia positif berarti dia mengambil pinjaman ke bank. Kalau dia negatif, dia berarti membayar pinjaman gitu. Ya, tapi Anda cek nanti cek. Nah, kayak gini, misalnya di laporan. Nah, di sini nih, gitu ya. Nah, ini udah kelihatan nih, lihat nih ya. Di yang periode sebelumnya, ini 4,8 triliun. Kalau positif, Anda tadi apa? Kata saya, meminjam ke bank. Nah, ini Anda bisa lihat tuh, penerimaan utang bank jangka pendek. Oh, minjem nih ke bank. Gitu. Kenapa nih? Kenapa minjem ke bank? Karena gini, Anda menghasilkan uang tunai 6,6 triliun, ekspansi 5,1 triliun gitu. Gitu ya. Mungkin nggak cukup gitu ya, pengen ada sedia uang kas, dia harus pinjam ke bank supaya dompetnya nggak kosong gitu. Ngerti kan? Gitu ya, mudah kan gitu ya. Nah, kalau misalnya di yang periode sebelumnya ini dia bayar semuanya tuh, lihat tuh, pinjamannya lebih kecil daripada pembayarannya gitu ya. Artinya kan kalau utangnya berkurang, bunganya juga berkurang. Alhasil nanti uang kas diterima lebih banyak, profit juga nanti akan lebih besar, dan nanti harapannya dividen juga bisa lebih besar untuk dibagikan, untuk dinikmati. Oke, gitu ya. Nah, jadi di akhir totalnya ini nanti kalau dijumlahkan, yang paling bagus itu ada kenaikan bersih kas setara kas. Kayak gini, ini sempurna. Gitu ya. Dari operasional besar, bisa ekspansi, bisa bayar utang. Ada uang lebih. Nah, gitu. Jadi untuk Indofood gitu ya, kesimpulannya ini baik sekali gitu, semuanya oke gitu ya dari screening checklist saya gitu ya. Cuman kembali, Indofood ini menarik nggak untuk teman-teman gitu ya. Kembali lagi gitu ya, disclaimer, jadi teman-teman harus analisis lebih lanjut gitu ya, apakah perusahaan ini layak dibeli atau tidak gitu. Oke, jadi untuk analisis laporan keuangan Indofood sampai sini gitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, ada request gitu, boleh langsung komen aja, boleh share video ini gitu ya. Jangan lupa di like dan subscribe gitu kalau memang video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat untuk teman-teman gitu. Nanti saya bisa bahas lebih banyak lagi laporan keuangan. Harapannya sih saya tiap hari ya 1 sampai 2 laporan keuangan saya bahas gitu ya. Buat apa? Ya untuk berbagi gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman investor gitu, baik yang sudah berpengalaman atau mungkin yang masih pemula. Jangan takut, kita sama-sama belajar. Saya juga masih sama-sama terus belajar gitu. Belajar tanpa henti untuk menambah pengalaman supaya kita semakin bijak.
gitu. Itu aja untuk video hari ini gitu, Indofood gitu, jadi sudah selesai. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.